Perkenalkan, nama saya Ratu Triantari Sonde dari kelas non reguler C. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem skeletal dari mata pelajaran anatomi fisiologi. Sistem skeletal atau yang biasa disebut dengan sistem rangka adalah sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka pada umumnya dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, internal, eksternal, dan basis cairan. Sistem rangka terbagi dari 4 bagian. Yang pertama dari badan, kepala, anggota gerak, dan sendi. Berdasarkan letaknya, rangka kepala dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangka wajah depan atau wajah, dan yang kedua adalah tempurung kepala. Tulang tengkorak wajah atau tulang tengkorak bagian depan kepala ada terdiri dari 13 tulang, sedangkan untuk tulang tempurung kepala terdiri hanya 8 tulang saja. Kemudian kita akan membahas sistem rangka untuk rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang badan, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, serta tulang bahu. Rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas biasa disebut juga dengan lengan, dan anggota gerak bawah disebut juga dengan kaki. Anggota gerak atas atau rangka lengan dibentuk oleh tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian kita akan membahas tentang rangka sendi. Dalam sendi terdapat banyak sekali jenis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sendi engsel. Sendi engsel dinamakan sendi engsel karena cara kerjanya itu seperti engsel pintu. Sendi engsel hanya dapat digerakkan satu arah saja, seperti pada siku tangan dan ujung kaki. Sendi putar terdapat pada tulang pemutar dan atlas. Tulang atlas adalah ruas pertama pada tulang leher. Sendi ini juga terdapat di tulang hasta dan pengumpil. Pada sendi putar, tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain. Tulang lainnya bertindak sebagai poros. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah. Sendi peluru menghubungkan tulang lengan atas dan gelang bahu. Ujung tulang lengan atas bersambungan dengan tulang bermangkok gelang bahu. Kemudian ada sendi geser. Sendi geser terdapat pada tulang-tulang pergelangan kaki dan tangan. Sendi geser hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Pada sendi geser, ujung tulang satu menggeser ujung tulang yang lain. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah seperti yang terjadi pada gerakan ibu jari tangan. Ada pula fungsi sistem rangka. Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh, yang kedua tempat melekatnya otot, yang ketiga menjadi pergerakan, yang keempat menjadi sistem kekebalan tubuh. Sistem rangka juga berfungsi untuk menjadi perlindungan, karena rangka tubuh melindungi beberapa organ vital, yaitu tulang tengkorak, melindungi otak, mata, telinga bagian tengah dan dalam. Kemudian yang kedua, tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Yang ketiga, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada melindungi paru-paru dan jantung. Yang keempat, tulang usus dan tulang belakang melindungi sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan pinggul. Yang kelima, tulang belikat dan tulang selangka melindungi bahu. Sedangkan tulang tempurung lutut dan tulang hasta melindungi lutut dan siku. Yang terakhir, tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki melindungi pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sistem rangka juga berfungsi sebagai produksi sel darah dan sebagai penyimpanan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tulang. Tulang terbagi dari 5 jenis, yaitu yang pertama ada tulang pipih, tulang pendek, tulang yang tidak beraturan, tulang sesamoid, dan tulang panjang. Yang pertama, tulang pipa adalah suatu tabung tulang padat dengan tulang spons di dalamnya. Tulang ini berbentuk seperti pipa, yaitu bulat, panjang, dan berongga. Fungsi utama tulang pipa adalah sebagai pengungkit dan penyokong serta untuk gerak. Tulang pipih. Tulang ini berbentuk pipih dan tersusun atas 2 lapis tulang yang dipisahkan oleh spons. Fungsi utama tulang pipih adalah sebagai pelindung organ-organ penting. Tulang pendek. Tulang ini berbentuk pendek, bulat, atau menyerupai kubus.
Tulang pendek ini berfungsi untuk menyerap goncangan yang keras dan terdapat pada persendian yang kompleks, seperti pada persendian lutut dan mata kaki. Selain itu, tulang pendek juga berfungsi sebagai penyerap jika terjadi suatu tekanan. Kemudian ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid diambil dari bahasa Inggris atau sesame atau yang diartikan sebagai biji wijen. Adalah tulang kecil yang dianggap memiliki seperti bentuk wijen. Tulang ini terdapat dalam tendon yang menghubungkan tulang ke otot. Fungsi tulang sesamoid adalah untuk mengurangi pergeseran tendon atau perubahan jalur tendon. Yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Dinamakan tulang tidak beraturan karena bentuk tulang ini bermacam-macam dan sulit dideskripsikan. Tulang tak beraturan merupakan tulang yang tidak berpasangan dan terdapat pada bidang sumbu tubuh. Fungsi tulang ini adalah sebagai pelindung, penyokong, dan tempat pelekatan otot. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem skeletal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.